Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhana Khairani dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan mengulas sekilas peristiwa, yaitu makam massal yang terjadi pada 19 Desember 1945, yang terletak di belakang perkantoran PTT Nusantara 4, Kebun Pabatu, Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Peristiwa ini berkaitan dengan tragedi 13 Desember 1945, di mana ribuan nyawa melayang menjadi korban kekejian tentara Jepang. Pada waktu itu, pemerintahan di Indonesia, masa transisi kemerdekaan, walaupun Indonesia telah dinyatakan merdeka, tetapi Jepang menganggap mereka hanya menyerah kepada sekutu, bukan kepada Indonesia. Peristiwa 13 Desember 1945 diawali dari 10 Desember 1945 dengan adanya Wali Kota Medan Estate Imamura yang mau pulang ke negeri Jepang melalui pelabuhan Teluk Nibung atau Tanjung Balai melalui kereta api. Imamura pada saat itu dikawal oleh pasukan Jepang dengan menggunakan persenjataan lengkap, tetapi ketika tiba di stasiun kereta api Tebing Tinggi, pasukan Jepang dibajak oleh kelompok pemuda untuk meminta senjata tentara Jepang. Tetapi tentara Jepang tidak mau menyerahkan senjata dan terjadilah negosiasi. Karena kelompok pemuda tersebut tidak memiliki pemimpin atau komando atau bisa disebut dengan pasukan liar, maka negosiasi tidak berjalan dengan baik, sehingga Imamura pun diculik. Tapi saat itu tidak diketahui siapa yang menculiknya secara pasti, karena di situ banyak sekali kelompok pemuda. Karena hilangnya Imamura tersebut, maka 13 Desember 1945, pasukan Jepang mencari keberadaan Imamura dengan mengerahkan tank baja serta senjata lengkap dan membunuh sekitar 2.000 jiwa warga sipil Tebing Tinggi dan sekitarnya. Peristiwa ini merupakan rentetan dari tragedi 13 Desember yang mana para pemuda sekitar wilayah Tebing Tinggi yang dipelopori oleh Deblot Sundoro untuk merampas senjata dari genggaman para tentara Jepang oleh Belanda dan sekutu pada agresi Belanda yang pertama. Nah, disitulah para pemuda yang mana dikejar tentara Jepang telah ditangkap sebanyak 21 orang, namun yang satu selamat melarikan diri dan 20 orang tersebut dihukum pancung dan dimakamkan secara massal di dalam satu lubang oleh tentara Jepang, yaitu terletak di perkebunan PTPN 4 Pabatu. Ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1945 di Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nah, mari kita melihat makam tersebut.
Di sini kita akan menceritakan tentang bagaimana sejarah terjadinya masa-masa yang berada di belakang perkataan tersebut, Pak. Itu masalahnya ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya warga di perkebunan ini, tepatnya Desa Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, menurut pertanyaan tadi, ya sebisa mungkin mempastikan, tapi ini ada sumbernya. Bapak itu taunya dari orang tua dulu. Orang tua dulu sering cerita bahasanya makam itu terjadi kapan, apa masalahnya gitu. Jadi kekurangan atau kelebihannya ya mohon maaf, bila perlu nanti ya kalau ada yang mau komen, mau dikoreksi silakan. Jadi sebelum minta maaf, jadi bapak ini berdasarkan cerita orang-orang tua dulu. Jadi terjadinya kuburan massal itu berawal dari kejadian 13 Desember 1945 di kota Tebing Tinggi. Waktu itu kemungkinan ya terjadinya agresi Belanda pertama, kalahnya menyerahnya Jepang dari sekutu. Jadi sekutu datang ke kota Tebing Tinggi untuk melucuti senjata-senjata Jepang. Nah, disitulah kesempatan pemuda-pemuda kota Tebing Tinggi beramai-ramai untuk merebut senjata-senjata tersebut. Ada cerita dari orang tua dulu itu dipelopori seorang pemuda yang bernama Deblo Cindoro. Deblo Cindoro itu dia ketua dari perkumpulan perguruan taman siswa. Dia diutus dari Jawa sana, karena kan di sini juga ada, di Tebing juga dibuka perguruan taman siswa. Jadi dia dikirim dari sana atas nama perguruan taman siswa di kota Serdang Bedagai. Tapi yang dulunya masih di Serdang, ya kan? Disitulah dia dengan semangat juangnya menggerakkan pemuda-pemuda kota Tebing Tinggi untuk merebut senjata-senjata dari Jepang. Nah, Jepang itu kemungkinan nggak terima senjatanya dilucutin atau direbut sama pemuda-pemuda Tebing Tinggi, karena mereka merasa tidak kalah dari Indonesia, mereka kalahnya dari sekutu. Nah, dari situlah terjadi perebutan, terjadi perang, ya kan? Semangat membara ini pemuda-pemuda sampai memakan korban ribuan orang lah yang tewas itu. Nah, dari situ Jepang itu marah, memburu semua pemuda yang ada di kota Tebing Tinggi. Sampailah akhirnya ke daerah perkebunan Pak Batu ini, yang dulunya namanya Bandaroli. Di situ Jepang memburu, kemungkinan ya kalau kita lihat dari data itunya ada 20 orang ya. Iya, Pak. Di situ. Jadi dari arah tebing sana dikejar Jepang sama pemuda-pemuda itu dikejar, sampailah di perkebunan sini. Itu ketangkap, pemuda-pemuda itu disuruh menggali lubang besar, baru dipancung hidup-hidup, baru dikubur. Setelah dari itu Jepangnya melarikan diri. Itulah asal muasalnya
terjadinya kuburan massal di Bawatu ini SPBD Kamar. Itu berawal dari 13 Desember itu. Nah, jadi setiap tanggal 13 Desember perkebunan ini mengadakan istilahnya penghormatan lah, penghargaan kepada hitungannya pahlawan-pahlawan yang gugur. Nah, gitu. Sudah dia tetap ada penghormatan. Baiklah, di sini kita akan mewawancarai security, yang mana security ini menjaga keamanan perkantoran tersebut. Nah, begini Pak, kan belakang itu terletak di belakang perkantoran itu Pak, dan itu merupakan suatu pahlawan yang berada di makam-makam tersebut. Nah, kira-kira di situ ada nggak orang yang berziarah ke situ Pak? Kalau untuk berziarah ya selama saya di pengamanan ada, itu sering sebelum mau puasa gitu sering, atau juga tidak mesti setiap lebaran atau puasa, kapan mau ada aja gitu loh ya, orang yang berziarah ke situ nggak mesti mau puasa, tapi yang jelasnya dia sebelum mau puasa itu pasti ada lah ke situ gitu, anak dari atau cucunya atau dari keluarga almarhum yang dikubur situ gitu. Oh, gitu ya Pak. Kira-kira menurut Bapak pernah Bapak menanyai tentang orang yang berziarah ke sini, orang itu dari mana-mana aja? Kalau selama saya di sini ada sekitar setahun atau tahun kemarin itu istrinya, tapi udah hampir sekitar umur mau 80 lebih, dari Semarang. Jadi dia udah sama cucu atau cucunya lah itu kemarin tuh, lebih kurang 2 tahun yang lalu kayaknya itu. Kalau untuk yang biasa-biasa itu aja kadang ya beberapa orang tinggal anak dan cucunya. Tapi yang seringan itu memang